Sudah 2 bulan sejak Rafa kembali ke hidup Nada. 2 bulan yang terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercayai. Setiap pagi, Nada kembali menemukan tawa yang dulu hilang. Rafa sering datang lebih awal ke kafe, membawa 2 gelas kopi. Yang satu untuknya, yang satu lagi, selalu pahit, tanpa gula. Kopinya pahit, kayak kamu kalau lagi marah. Kamu masih aja ngatain aku gitu. Biar kamu ingat, aku masih bisa bikin kamu senyum. Hari-hari terasa hangat. Tidak ada janji, tidak ada harapan besar. Hanya 2 orang yang belajar mencintai dengan hati-hati, takut patah lagi, tapi juga takut kehilangan sekali lagi. Namun hidup selalu punya cara sendiri untuk menguji keteguhan hati. Dan sore itu, ujian itu datang, tanpa diduga. Rafa datang ke kafe dengan wajah berbeda. Bukan senyum yang biasanya menyambut, tapi raut yang berat. Nada langsung tahu sesuatu tidak beres. Fa, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Nat, aku baru dapat kabar. Ayahku kambuh lagi. Kali ini parah. Ya Tuhan, jadi kamu harus pulang? Iya, tapi kali ini bukan cuma jenguk. Aku harus jagain beliau. Dokter bilang butuh waktu lama, mungkin berbulan-bulan. Berarti, kamu bakal ninggalin kota ini lagi? Iya, Nat. Tapi kali ini bukan karena aku kabur. Aku pergi karena orang tuaku. Nada mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Di dalam dadanya, rasa takut yang sama kembali. Rasa takut kehilangan yang belum benar-benar hilang. Lucu ya, Fa. Dulu kamu pergi tanpa pamit dan aku nangis tiap malam karena itu. Sekarang kamu pamit baik-baik, tapi rasanya tetap sesakit itu. Nat, aku tahu ini berat, tapi aku nggak punya pilihan. Aku tahu, aku cuman takut, Fa. Takut kali ini kamu pergi beneran. Bukan cuma dari kota ini, tapi dari hidupku juga. Rafa menggenggam tangan Nada di atas meja. Genggamannya hangat, tapi juga bergetar. Nat, aku nggak tahu gimana cara biar kamu nggak sakit lagi. Tapi kalaupun aku nggak bisa balik cepat, aku mau kamu tahu satu hal. Apa? Aku nggak pernah berhenti cinta sama kamu. Kalimat itu selalu datang sebelum seseorang pergi. Malam itu mereka tidak banyak bicara. Hanya duduk berdua, diam, saling menatap, tanpa tahu apa yang harus dikatakan. Hujan di luar menjadi saksi bahwa cinta kadang tidak selalu menang melawan keadaan. Saat Rafa mengantar Nada pulang malam itu, jalanan tampak seperti kenangan yang diulang pelan-pelan. Lampu jalan, udara dingin, aroma tanah basah, semuanya terasa seperti perpisahan. Nat, aku berangkat besok pagi. Aku tahu. Kalau aku boleh egois, aku pengen kamu nunggu aku. Aku nggak janji, Fa. Aku udah pernah nunggu 2 tahun. Tapi kalau hatiku belum berubah, berarti aku masih di sini. Dan malam itu, mereka berpelukan lama tanpa kata. Tidak ada janji, tidak ada rencana, hanya keheningan yang penuh makna. Kadang, diam adalah cara paling jujur untuk berkata, aku cinta kamu. Keesokan harinya, Nada datang ke stasiun. Ia berdiri di antara kerumunan, memegang jaket yang pernah Rafa pinjam. Rafa muncul dari kejauhan, membawa koper kecil dan tatapan yang sulit dijelaskan. Mereka berhadapan, 2 hati yang masih terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Makasih udah dateng, Nat. Aku nggak mau kamu pergi tanpa lihat aku dulu. Mereka saling menatap lama. Waktu seolah berjalan lebih lambat dari biasanya. Nada ingin bilang banyak hal, tapi semuanya berhenti di tenggorokan. Fa, kalau nanti kamu nggak bisa balik cepat, nggak apa-apa. Aku nggak mau kamu ngerasa harus buru-buru pulang karena aku. Tapi tolong, kalau kamu nggak bisa balik sama sekali, jangan biarin aku nunggu tanpa kejelasan. Aku janji, Nat, aku nggak akan hilang tanpa kabar lagi.
Janji itu berat, Fa. Tapi kali ini aku mau percaya. Makasih, udah mau percaya lagi sama aku. Dan di detik terakhir sebelum Rafa melangkah naik ke kereta, Nada berkata pelan, hampir tak terdengar. Jaga diri kamu, Fa. Sebelum kamu pergi. Selalu, Nat, selalu. Kereta bergerak, Nada berdiri di peron, menatap bayangan Rafa yang semakin jauh. Hujan kembali turun pelan. Seolah langit pun ikut menangis, tapi dengan cara yang lembut. Dan di tengah suara roda kereta yang menjauh, Nada tahu, kali ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang menerima. Beberapa minggu kemudian, kafe itu kembali jadi tempat pelarian Nada. Tapi kali ini, kursi di seberang tidak lagi menyakitkan. Ia menatapnya dengan senyum kecil. Lucu ya, Fa. Dulu aku nangis tiap lihat kursi kosong ini. Sekarang aku cuma senyum. Mungkin karena aku udah belajar melepaskan. Nada menatap jendela, melihat sisa hujan yang menetes di kaca. Dan di dalam dirinya, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi kecewa. Hanya rasa hangat, rasa yang muncul ketika kita akhirnya berdamai dengan masa lalu. Cinta, pikirnya, bukan soal siapa yang tinggal paling lama, tapi siapa yang membuatmu belajar cara mencintai tanpa takut kehilangan lagi. Mungkin cinta mereka tak berakhir bahagia, tapi di balik perpisahan, ada sesuatu yang lebih indah, keikhlasan, dan di hari itu, Nada belajar satu hal yang tak pernah dia pahami sebelumnya, bahwa kadang cinta sejati bukan tentang bersama selamanya, tapi tentang berani berkata, aku baik-baik saja, sebelum seseorang benar-benar pergi. Sebuah kisah tentang cinta yang datang tanpa rencana, bertahan tanpa kepastian, dan berakhir dengan ketulusan.